wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, semangatnya. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya, anak-anak ibu? Baik. Baik. Ibu absen dulu ya sebelum kita mulai pembelajaran. Ibu absen dulu. Asta, Hadir. Tori, Hadir. Serli, Hadir. Ilza, Hadir. Anis. Hadir. Adik-adik semua ya. Ya, berarti nihil ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ada sebuah ice breaking. Mau atau tidak? Mau. Mau? Kalau mau, ayo kita berdiri. Ice breakingnya kita kemarin sudah belajar kan? Sudah. Nah, kita ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi dua, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung jadi 10, marilah berdoa. Nah, kita berdoa dulu, tapi duduk dulu terlebih dahulu. Iya. Ayo ketua kelas, Tori pimpin doanya nah. Iya, Tori ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, anak-anak, budayakan atau biasakan sebelum kita memulai kegiatan apapun, kita harus membaca terlebih dahulu basmalah dan doa supaya apa yang kita kerjakan itu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain berdoa, kita juga harus perlu bersyukur kepada Allah. Karena mengapa? Dengan bersyukur kita berterima kasih atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Baiklah anak-anak, keluarkan semua alat tulis kalian. Kita mau mulai pembelajaran. Torik, bajunya dibenerin nak. Bajunya dibenerin. Rosa, jilbabnya dibenerin nak. Itu Serli ambil sampahnya, ambil sampah. Di sini ibu ada lagu wajib nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Penulis lagunya itu adalah Raja Marudut M. Manik. Mau tidak kalau menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa? Mau. Mau. Kalau mau berdiri lagi. Berdiri ya. Ikutin ibu ya. Hafalkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa? Hafal, pinter. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, bangsa-bangsa dan bahasa kita bela bersama. Pinter. Silakan duduk lagi.
Nah, anak-anak, dari lagu Sultan Satu Nusa Satu Bangsa ini adalah lagu wajib nasional negara Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus mencintai negara kita, harus menjaga dan mempertahankan negara kita. Karena mengapa? Mendapatkan kemerdekaan itu tidak mudah. Jadi, bagaimana cara kita untuk mempertahankannya? Kita itu harus selalu menjunjung tinggi negara kesatuan kita dimanapun kita berada. Nah, Ibu mau nanya, minggu kemarin kita belajar apa? Cuaca apa saja? Cuaca panas dan cuaca dingin. Cuaca panas dan cuaca dingin. Baiklah, hari ini kita lanjut juga tentang subtema 1 cuaca juga, tapi pembelajaran tentang musim hujan dan musim kemarau. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi bahan apa saja yang bagus atau yang pantas digunakan pada musim hujan. Selain itu, kita juga bertujuan untuk menyelesaikan soal-soal cerita dan menirukan berperilaku baik terhadap teman. Nah, anak-anak, kalau ibu bilang ini, anak soleh dan soleha, berilmu, beriman, bertakwa. Bisa dimulai? Anak soleh dan soleha, berilmu, beriman, bertakwa. Pinter. Nah, anak-anak, kita hari ini kan belajar tentang musim hujan dan musim kemarau. Ini musim hujan dan musim kemarau ini adalah dua musim yang terdapat di negara Indonesia. Negara Indonesia ada dua musim cuma, musim hujan dan musim kemarau. Atau biasa kita sebut dengan musim panas. Nah, anak-anak, pada musim panas, kita itu harus memakai pakaian yang cerah seperti warna merah, warna kuning, warna apalagi yang cerah-cerah, warna hijau, warna biru. Mengapa? Supaya pantulan matahari tersebut tidak mengenai langsung ke tubuh kita. Sedangkan kalau musim hujan ini kita biasanya memakai apa? Memakai payung, memakai daun pisang juga bisa kan? Kalau tidak ada payung, daun pisang bisa kan? Iya, Bisa. Untuk apa coba payung itu? Untuk melindungi kita dari hujan. Nah, anak-anak, ibu mau bertanya, kira-kira benda apa yang paling pantas digunakan pada musim hujan? Tapi, Benda jenis apa? payung. Jawabannya, penasaran kan? Ya. Jawabannya, kita akan melakukan percobaan berikut ini. Tapi sebelum kita melakukan percobaan, ibu akan membagi kalian menjadi tiga kelompok. Rosa, Iza, Ana, Sherly, kalian menjadi kelompok 1. Ferdi, Rahman, Asta, dan Tori kelompok 2. Ilza, Rahma, Gina, dan Anis kelompok 3. Nah, di sini ibu ada sebuah benda. Di sini ya, ada tisu, ada koran, ada karton, dan ada plastik. Nah, ayo ketua kelompok maju ke depan satu-satu. Ketua kelompoknya saja. Tadi. Sini maju. Rosa, maju sih. Maju Rahmat. Nah, bawa ke kelompoknya ya. Ya udah lah, minum ya, asal Nah, sudah. yuk. Bawa ke kelompoknya masing-masing. Ini punya ibu. Kau minum, rasa minum. Bawalah. Minum rasa minum ya. Nah, itu. Kita minum. Hei, sudah dapat semua? Belum. Aduh. Nah, ini ada lembar percobaan, nanti disilang ya. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Melingkar, nak. Melingkar. Yang ini ngadep ke belakang sama. Ini letak di tengah-tengah. Nah, Bentuk lingkaran. iya bentuk lingkaran, bentuk kelompok. Ada juga di mana? Musik.
Sudah dapat semua? Nah, caranya perhatikan Ibu ya. Ada bahan tadi, ada tisu, ada koran, karton dan ada plastik. Di sini ada secangkir air. Caranya tuangkan air tersebut ke dalam mangkoknya. Tuangkan semua sampai benda-benda yang di dalamnya itu basah. Tuangkan semua. Sudah dituangkan? Sampai habis. Dituangkan sampai habis. Masukkan. Bisa? Nah, pintar. Dituangkan semua. Pintar. Ini. Nah, basah semua ya. Benda-bendanya basah? Semua. Coba lihat tabel pengamatan atau tabel percobaan yang Ibu kasih tadi. Tabel pengamatan atau tabel percobaannya. Nah, dilihat di sini ada yang pertama itu kertas tisu. Kertas tisu. Nah, ayo kertas tisunya diangkat. Jangan terlalu diangkat nanti basah. Ini aja. Ini. Nah, diangkat di sini. Nah, coba lihat keterangannya di tabel pengamatan. Kira-kira tisu itu apa bentuknya? Tabel yang di atas apa yang di bawah? Tisu ini. Tisu itu bendanya basah dan hancur. Pintar, basah dan hancur. Conteng yang dipucuk. Yang kedua, plastik. Angkat plastiknya. Plastik. Coba lihat, amati plastiknya itu gimana. Plastiknya itu basah dan tidak hancur. Berarti yang di bawah, conteng yang bagian bawah. Sudah. Yang ketiga, kertas koran. Koran gimana koran? Basah dan hancur. Nah, yang terakhir, karton. Kertas karton. Gimana karton? Basah dan hancur. Nah, sudah semua diconteng? Jadi, di bawahnya itu ada kesimpulan. Jadi, bahan yang tahan air adalah, dari keempat tadi, bahan yang tahan air apa? Plastik. Nah, dari percobaan tersebut ada yang bisa menjelaskan? Menjelaskan kembali cara-caranya tadi? Ayo Beza. Gimana tadi? Kertas tisu itu gimana? Apa bentuknya gimana? Kertas tisu itu basah dan hancur. Plastik? Kalau plastik basah dan tidak hancur. Ya. Ferdi, kalau koran? Hancur, basah dan hancur. Rosa, kalau karton? Basah dan hancur. Jadi, dari keempat benda tersebut, bahan yang tahan air itu adalah plastik. Nah, jadi kalau kita mau membuat jaket untuk hujan, jas hujan, berarti kita harus menggunakan bahan plastik. Nah, anak-anak, di sini Ibu mempunyai media, yaitu tentang mencocokkan atau mengklasifikasikan musim hujan dan musim kemarau. Nah, di sini ada 4 benda, yaitu pertama itu capi, kedua itu payung, ketiga daun pisang, dan keempat itu adalah baju berwarna merah. Kira-kira siapa yang mau maju ke depan? Mau menempelnya? Ayo. Ayo Ferdi, sini nak, maju. Sini maju. Ayo Ferdi. Nah, Ferdi, payung. Payung kan? Ini payung. Nah, payung terletak di mana? Di benda musim hujan atau musim kemarau? Musim hujan. Nah, berarti tempelnya di sini. Nah, tempel kan? Nah, terima kasih Ferdi. Ada lagi yang mau? Aku. Ayo sini, maju ke depan.
Di sini ada baju berwarna merah. Berarti baju berwarna merah itu cerah, termasuk di musim Kemarau. kemarau. Tempel, ayo tempel. Pinter, makasih Rahman. Ada 2 lagi, ada yang mau? Ayo, Gina, sini maju Gina. Satunya cowok lagi, Torik sini. Nah, ini caping untuk Gina, ini daun pisang untuk Torik. Ayo. Pinter, makasih Torik dan Gina. Jadi sudah diklasifikasikan yang termasuk benda di musim hujan itu ada sepatu boot, ada payung, ada daun pisang, ada topi, ada baju berwarna merah, dan ada caping atau telindak bahasa kita ya. Nah, anak soleh dan soleha berilmu, beriman, bertakwa. Kita sudah melakukan percobaan. Benda-bendanya dikumpulkan ke depan, nanti basah. Sini, dikumpul ke depan. Nanti basah. Makasih ya. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah melakukan percobaan. Nah, di musim hujan dan musim kemarau ini, 2 musim ini mempengaruhi jumlah banyaknya yang ikan didapatkan oleh nelayan. Nelayan kan mencari ikan. Nah, di laut itu kalau pada musim hujan, musim panas, ikan yang didapatkan oleh nelayan itu ada yang banyak dan ada yang sedikit. Nah, kita dengan melakukan percobaan tersebut, kita juga bisa mengetahui mana musim hujan, mana musim kemarau yang mempengaruhi pendapatan ikan tersebut. Ibu akan menjelaskannya melalui penyelesaian soal cerita berikut ini. Ibu kasih contoh dulu ya, perhatikan. Soalnya gini, pertama, soalnya itu 4, ini koma, ini 6, ini 8, ini titik-titik berapa? Hasilnya berapa? Ini ada 2 lagi. 4 ke 6 itu kira-kira gimana? 4 ke 6 itu kira-kira gimana? Hasil yang dicari di sini ditambah 4 ke 6 ditambah 2. Pintar nih. Berarti 4 ditambah 2 sama dengan 6. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 8 ditambah 2 berapa? 10. 10 ditambah 2 jadi 12. Pintar semua. Nah, ini soal cerita yang pertama contohnya. Contoh yang kedua itu misalnya seperti ini. Kita balik. Misalnya ini itu 12, ini 10, ini 8. Berarti sistemnya gimana? Kalau ini tadi ditambah, kalau ini dikurang. Berarti 12 dikurang 2. 10 dikurang 8 dikurang 2 berapa? 6. 6 dikurang 2 berapa? 4. Jadi hasilnya 4. Nah, yang ketiga itu ada kan di buku paket kalian itu? Di buku paket kalian itu cara menyelesaikan yang nomor 3 itu misalnya seperti ini. 22 ditambah 13 itu sama dengan berapa? 22 ditambah 13 itu sama dengan berapa? 35. Caranya gimana, Bu? Caranya gini, 22 ditambah 13 itu menurun. 2 ditambah 3 berapa? 2 ditambah 3 berapa? 5. 2 ditambah 1? 3. Udah paham semua kan? Nah, dari contoh 3 soal tadi di buku paket kalian itu ada contohnya mirip dengan ini. Contoh soalnya gini. Yang pertama itu contoh soalnya di buku paket kalian itu ada kan?
Yang contohnya itu 91, di sini 92. Salah 93. Maaf. 93, di sini 95. Nah, seterusnya ini berapa? Terus kalau di sini dia balik dari sini. Di sini 91. Di sini 91, terus dia ke belakang lagi ke sini. Di sini 89. Terus kurangnya ke bawah. Kalau ini soal ketiga. Nah, sekarang tulis di buku tulis kalian contoh soal cerita 1 dan 2 sampai 3. 1 sampai 3 itu dikerjakan. Sudah. Udah nulis semua? Sudah. Nulis semua? Sudah kan nulis semua? Nah, sudah selesai? Sudah, pinter, Ani pinter. Nah, jadi yang nomor 1 ini gimana coba jawabnya? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ayo Rama, maju ke depan. Soal nomor 1. Kalau nggak bisa nanti ibu ajarin. Nah, ini 91, 93, 95. Berarti di sini 97. Di sini 9. Kalau ditambah 2 jadi 9. 9. Nah, pinter. Makasih. Sedangkan dulu lagi. Rahman. Rahman sudah tadi. Ferdi sudah. Asta, sini Asta. Ibu ajarin. Nih. Asta. 200 dah. Ini 99 dikurang 96 jadi dikurang berapa? Kurang berapa? 3. Pintar, dikurang 3. Berarti 96 dikurang 3 sama dengan 9. 3. Tulis di sini. 9. 100 dah. Nih. 93. Di sini lagi 93 dikurang 3 jadi berapa teman-teman? 93 dikurang 3 berapa? 90 di sini. Sudah pinter. Makasih ya. Nah, soal ketiga terakhir. Ayo Beza sini maju ke depan. Nah, 96 ditambah 27 berapa? 56 bukan 96, Ibu salah. 56 ditambah 27 itu berapa? 100. Nah, ditambah 7 120. Karena kalau tak 8. Nah, hasilnya 83. Pintar semua. Ada yang dapat 100? Ada yang dapat 100? Dapat 100 semua? Oh, pintar nih anak ibu. Nah, anak soleh dan soleha, berilmu, beriman, bertakwa. Nah, anak-anak, kembali lagi ke musim hujan, musim kemarau tadi. Pada musim hujan kita itu kan menggunakan payung misalnya. Nah, ibu mau nanya dengan kalian, apa yang kalian lakukan pada saat hari hujan atau musim hujan? Di rumah. Ayo, apa Pak Ferdi? Di rumah. Di rumah. Yang lain musim hujan ngapo? Main. Main air air hujan. Ada lagi? Kalau Rosa hari hujan kegiatan apa? Di rumah. Kalau Gina di rumah. Kalau Anis di rumah. Tidak ada yang main air hujan ya? Tidak ada. Pinter. Nah, ibu ada sebuah cerita. Kalian bisa sini ya. Ini bisa kelihatan semua ya. Nah, kelihatan semua. Gini. Nah, ini kan ada soal cerita. Yang pertama ini dia itu lagi sekolah. Nah, ini lagi sekolah. Tiba-tiba pas pulang sekolah hari hujan. Mau payung? Iya. Nah, ibu ceritakan dulu ya. Ini cerita yang pertama ini. Dia ini mencontohkan perilaku baik. Kira-kira yang mana dari kedua tabel tersebut mana yang baik, mana yang tidak? Yang pertama ini gini. Si Ana dia membawa payung.
tiba-tiba ketemu dengan si Tony yang tidak memakai payung. Dikasihkanlah atau dipinjamkanlah payung tersebut oleh Ana kepada Tony. Itu baik kan? Ya. Nah, kalau yang kedua itu, si Ana tadi dia membawa payung, si Tony tadi tidak membawa payung. Si Ana ini sendirian memakai payung, sedangkan si Tony kehujanan. Nah, kira-kira dari tabel 2 tersebut, perilaku yang baik itu yang mana? Yang tabel di atas apa tabel di bawah? Nah, tabel di atas. Nah, yang kedua ini si Ferdi lagi bersepeda. Tiba-tiba si Rahman ini berjalan kaki balik sekolah. Nah, pas musim hujan itu kan ada genangan air. Genangan air tersebut pada gambar yang di atas ini, genangan air tersebut ketika Ferdi mengendarai sepeda itu dilewatinya. Tapi pada gambar kedua ini, genangan air tersebut dilintas atau dilewati oleh si Ferdi, sehingga percikan air tersebut mengenai si Rahman. Kira-kira, nah, basahkan baju Rahman. Nah, kira-kira perilaku baik yang mana? Yang di atas atau yang di bawah? Yang di atas. Nah, dari pengamatan tersebut atau dari gambar ini, kita juga bisa, ya, nah, kita juga bisa menirukan bagaimana cara berperilaku baik, cara bersikap saling tolong menolong, saling membantu satu sama lain. Karena kita itu adalah saudara. Sama seperti sila atau Pancasila. Nah, tolong menolong tersebut sudah terlandaskan di dalam Pancasila. Ada yang tahu sila keberapa? Tolong menolong. Sila keberapa coba? Sila keberapa? Sila keberapa? Kedua. Pintar Asta. Sila kedua. Apa bunyinya, Rahman? Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar tidak? Sila kedua. Benar. Sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa atau simbolnya apa? Rantai. Apa coba makna rantai? Makna rantai ini kalau bulat ini adalah perempuan. Kalau kotak atau kubus, bentuk kubus ini laki-laki. Artinya rantai ini arti rantai ini? Kita itu baik laki-laki maupun perempuan, baik muda ataupun tua, baik dia itu kaya atau miskin, tidak ada bandingannya untuk tetap saling tolong menolong. Jadi kita itu harus tetap saling membantu satu sama lain. Jangan membantu pada saat aku nak bantu Sherly Sherly orangnya kayo. Aku nak bantu Rahman Rahman orangnya misalnya jahat juga. Jangan. Aku tak galak misalnya mantu Asta tuh orang enggak itu miskin. Nah, tak jadi baik itu kita itu baik kayo miskin, kita itu harus saling membantu. Benar tidak? Ada yang tadi sebelum berangkat ke sini ada yang membantu orang tuanya di rumah? Ada tidak? Yang membantu menyapu, mengepel untuk yang perempuan. Ada? Ada misalnya ngasuh adik. Itu membantu itu. Itu contohnya membantu. Nah, sebelum ibu tutup, ibu ada tugas kalian di rumah. Minggu depan dikumpul ya. Tugasnya buat kegiatan atau perilaku baik kalian di rumah selama 7 hari. Pas kan 7 hari, minggu depan dikumpul. PR-nya jangan lupa ya dibawa, ditulis di buku tulis. Nah, anak-anak, anak soleh dan soleha, berilmu, beriman, bertakwa. Nah, anak-anak, ibu mau bertanya, kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran hari ini? Ada yang berani tunjuk tangan? Rahman, ayo. Hari ini apa? Tentang musim Hujan. musim hujan. Gina apa saja? Musim kemarau. Iza apa Za? Selain musim kita tadi belajar tentang
Matematika tentang hitung, penambahan 2 dan pengurangan 2. Terus apa lagi? Yang terakhir tadi? Apa? Nis, yang terakhir tadi nih? Menghormati teman. Nah, menghormati teman, pinter. Nah, dari semua yang bisa kita ambil tadi, ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ayo Firza, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini apa saja? Ayo. Pertama tadi kita belajar apa, kedua belajar apa, ketiga belajar apa? Pertama tadi kita belajar tentang cuaca. Ya. Cuaca hujan dan kemarau. Kemarau. 2 tentang Belajar hitung. hitung. Ketiga, Belajar menghormati teman. atau berperilaku baik. Benar kata teman kalian bahwa kita itu harus berperilaku baik. Kita bisa menghitung, kita bisa mengklasifikasikan dan mengidentifikasi mana benda yang bagus di musim hujan dan musim kemarau. Nah, anak-anak, silakan bereskan alat tulis kalian. Pakaian kalian dirapikan sama seperti mau datang tadi. Kalau ada sampah tolong diambil sampahnya. Itu kan apa lo? Ya. Sudah semua? Sudah semua? Sudah? Nah, sudah. Baiklah anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang peristiwa alam. Itu di pembelajaran ke-5. Minggu depan kita akan belajar di pembelajaran ke-6, yaitu masih tetap tentang musim hujan dan musim panas. Tapi kita minggu depan belajar tentang dampak. Misalnya musim hujan itu dampaknya apa? Banjir. Musim kemarau atau panas itu dampaknya apa? Kekeringan. Juga bisa kebakaran. Nah, baca di buku kalian di rumah. Nanti minggu depan kita belajar itu ya. Anak-anak, PR-nya jangan lupa. Oh ya, tabel pengamatan tadi dikumpul kalian. Sudah semua ya? Sudah semua? Sini. Makasih. Sudah semua, nanti Ibu nilai. Nah, anak-anak, kalian itu harus terus tetap semangat dalam belajar. Ya, kerjakan tugas yang Ibu berikan tadi dikerjakan. Jangan lupa sebelum kita mengerjakan tugas itu mengucap basmalah. Sudah siap semua untuk pulang? Sudah. Sebelum Ibu tutup, jangan lupa belajar di rumah, terus semangat. Ibu tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, ketua kelas, Tori pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Nah, berakhirnya dari tadi, berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih, jaga kesehatan. Bu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.